Halo guys, ketemu lagi dengan Teresia di Amerika. Kali ini aku lagi ada road trip tipis-tipis dengan suamiku karena kami mau liburan ke suatu kota pantai di North Carolina, namanya kota Manteo. Terus kawasan pantainya itu namanya Outer Banks. Dan perjalanan dari rumah kami menuju ke sana itu agak jauh ya, kurang lebih 6,5 sampai 7 jam. Jadi kita saat ini lagi on the way, nanti akan sampai di sana ya sore gitu jam 4 jam 5 lah ya. Dadah. Ada beliau yang lagi konsentrasi nyetir. Sampai jumpa nanti ya di vlog lengkapnya. Yang aku nggak nyangka adalah ternyata kota Manteo ini ada di suatu pulau yang namanya Roanoke Island yang ternyata menyimpan misteri besar yang sampai hari ini belum terpecahkan. Yang bisa dibilang misterius case tertua di Amerika Serikat. Kalau kalian suka nonton channel YouTube Nancy Judge, Nadia barusan membahas tentang misteri Roanoke Island ini. Aku juga akan ceritakan lebih lanjut di video ini, jadi ikuti videonya sampai selesai. Karena sering berhenti untuk istirahat dan main RC car, kami sampai di kota Manteo-nya udah malam, sekitar jam 7 malam gitu deh. Tentu saja aku sudah lapar, suamiku juga udah kelaparan. Jadi kami langsung menuju ke suatu restoran yang ada di downtown kota Manteo. Sayangnya ketika kami berkunjung di sini, suasananya masih sepi karena memang masih masuk musim dingin atau winter. Saat itu masih bulan Februari, tepat di hari raya Valentine. Nanti kalau sudah masuk bulan April sampai Oktober, pasti akan rame banget oleh turis. Jadi kami makan malam di suatu restoran sandwich yang namanya tuh lucu banget, Poor Richards alias Richard yang miskin. Tempatnya kecil dan ada sajian live musicnya. Jadi ketika live music main, kita nggak bisa pesan dengan cara ngomong karena nggak kedengeran. Jadi kita tunjuk-tunjuk di buku menu apa aja yang mau kita pesan. Nah, makan malam kita udah datang, udah lapar banget. Oh ya, orang-orang di Amerika itu memang apresiatif ya. Jadi ketika ada pertunjukan bagus, mereka semua bertepuk tangan. Bahkan ada yang ngesil-sil gitu, seru kan? Halo, selamat pagi dari kota Manteo di Roanoke Island. Karena semalam udah terlalu malam dan kita berdua juga udah ngantuk, jadi apartemen turnya sekarang aja ya. Suamiku menyewa kondominium ini dari Airbnb. Lokasinya di pinggir pantai dan fasilitasnya lengkap. Ada kulkas full size gini meskipun kosong nggak ada isinya, dan kami juga nggak akan ngisi karena kami cuma akan tinggal di sini selama 3 hari 2 malam aja. Peralatan makan dan minum juga lengkap. Alat-alat dapur basic juga tersedia kalau tamu mau memasak sederhana. Kalau untuk aku, menginap di Airbnb adalah salah satu pilihan, terutama kalau dia lebih murah daripada hotel. Karena Airbnb biasanya adalah entire unit atau seluruh unit yang bisa kita pakai sendiri bersama dengan barengan kita, baik itu teman maupun keluarga. Jadi lebih leluasa dan private. Selain itu, biasanya host Airbnb juga menyediakan peralatan makan, minum, dan memasak yang lengkap. Jadi bisa ngirit budget karena kita bisa memasak sendiri secara sederhana di fasilitas Airbnb kita. Misalnya kalau di Amerika, Airbnb itu pasti menyediakan kulkas, microwave, coffee maker, dan kompor. Dulu sewaktu masih lajang, aku adalah seorang frequent traveler. Setiap setahun 1 kali atau bahkan lebih, aku pasti traveling keliling dunia. Dan Airbnb adalah andalanku karena aku bisa menggunakan dapur dan peralatan masaknya untuk menghemat budget. Misalnya dengan beli frozen food atau olahan makanan simple di supermarket yang tinggal dipanaskan aja di fasilitas Airbnb. Juga bisa menyeduh teh atau kopi, jadi nggak perlu jajan di kafe. Nah, ini juga template standar di Amerika. Di bawah kitchen sink ada tempat sampah recycle dan alat-alat untuk membersihkan dapur.
Nah, ini juga standar template di Amerika, yaitu orang-orang Amerika nggak suka pakai furniture tambahan. Jadi mereka pasti punya closet storage seperti ini yang merupakan built-in, jadi sudah menyatu dan sudah dibangun ketika unit atau rumahnya dibangun. Termasuk juga laundry room yang berisi mesin pencuci dan pengering baju, pasti juga dibuatkan dan dimasukkan ke built-in closet seperti ini. Aku juga suka sih konsep seperti ini karena membuat rumah kelihatan kohesif, sleek, rapi, dan bersih. Dining room dan living roomnya jadi satu seperti ini. Yang menarik adalah pemandangan di luar sana. Ayo kita lihat. Kita punya pemandangan laut lepas dari balkon ini. Kalau mau healing cukup dari sini aja. Yang paling aku sukai dari ruangan ini adalah aksen egg chair ini. Nah, ini dia dapurnya yang tadi sudah kalian lihat. Sekarang kita akan lanjut ke kamar tidur. Kondominium ini punya 2 kamar tidur, yaitu 1 master bedroom dan 1 kamar tidur tambahan. Nah, ini adalah kamar mandi untuk kamar tidur tambahan. Jadi ini kamar mandi luar ya. Simple aja sih, bahkan ukurannya termasuk kecil untuk standar Amerika. Lalu ini adalah kamar tidur tambahannya. Kasurnya cukup lebar, king size, dan punya pencahayaan ruangan yang cukup baik dari jendela itu. Nah, ini adalah kloset standar Amerika yang juga adalah built-in dan bukan lemari baju tambahan seperti yang lazim digunakan di Indonesia. Seperti juga di rumahku, kami kan pakai kloset seperti ini untuk menyimpan baju-baju kami. Jadi memang lebih bersih dan rapi. Nah, kalau ini adalah master bedroom yang kami pakai tidur untuk aku dan suamiku. Ada kamar mandi dalam yang standar aja sih sesuai dengan standar Amerika. Untung mereka menyediakan makeup removal wipes karena aku kebetulan lupa bawa pembersih wajah. Nah, ini adalah juga standar Amerika di mana semua panel-panel yang dipergunakan untuk di dalam rumah itu disimpan di sini. Ada panel pemanas dan pendingin ruangan dan juga untuk sistem air dan listrik. Kenapa disimpannya di sini? Karena ini adalah kondominium atau apartemen yang tidak punya crawl space maupun basement. Master bedroom dengan ukuran yang cukup lega, dilengkapi dengan kasur ukuran king size, televisi, dan kabinet ini yang tentu saja semuanya kosong ya. Kalian bisa lihat untuk new construction atau bangunan-bangunan baru di Amerika, banyak yang bukan dari solid wood, termasuk furniture tadi ya yang baru aku kasih lihat, hanya dari engineered wood atau kayu-kayu produksi olahan gitu, semacam dari IKEA. Beda dengan rumah-rumah zaman dulu yang benar-benar menggunakan solid wood sehingga sangat kokoh, seperti rumah mertuaku. Oke, ini dia isi closet di kamarku. Koper, baju, sepatu aku taruh di sini. Tapi ini punyaku aja ya, karena suamiku cukup menggunakan space yang ada di dekat sisi tempat tidurnya dia. Handcuffs. Halo guys, selamat pagi waktu Amerika. Hari ini hari Sabtu jam 11 siang. Seperti biasa kita bangun kesiangan. Jadi kita mau cari sarapan / makan siang. Nanti di tepi pantai. Kita sudah ada di Manteo, kota Manteo di daerah pantai Outer Banks, North Carolina. Jadi memang kita akan berpantai-pantai di sepanjang hari ini. Oke, suamiku udah minum aja dia. Nah, kalau kita tinggal di kota Manteo yang ada di Pulau Roanoke, kali ini kami akan pergi sarapan / makan siang di suatu restoran yang ada di kota lain namanya kota Kitty Hawk, yang juga letaknya ada di pulau lain yaitu Pulau Bodi. Makanya kita menyeberang jembatan ini. Jarak dari Manteo ke Kitty Hawk itu kurang lebih 30 menit perjalanan. Sekalian aku juga menceritakan tentang misteri yang terjadi di Pulau Roanoke ya. Pada tahun 1857, orang berkebangsaan Inggris bernama Sir Walter Raleigh mendirikan pemukiman pertama untuk orang-orang Inggris di Roanoke Island. Ada 100
215 orang Inggris, pria, wanita, dan anak-anak yang menjadi koloni pertama yang menghuni Roanoke Island. Ditunjuklah seorang gubernur untuk memimpin koloni itu yang bernama John White. Namun karena sesuatu urusan, John White dipanggil kembali ke England atau Inggris. John White berencana segera kembali ke Roanoke Island begitu urusannya di Inggris selesai. Karena dia meninggalkan anak, istri, dan cucunya di Roanoke Island. Namun ternyata dia baru bisa kembali 3 tahun kemudian. Betapa terkejutnya dia saat tiba kembali di Roanoke Island, dia menemukan pulau itu sudah kosong. Semua anggota koloni sekitar 120-an orang lenyap tanpa bekas. Termasuk anak, istri, dan cucu John White yang saat dia tinggalkan usianya masih 1 tahun. Jadi guys, kami akan sarapan yang terlambat karena ini sudah lebih jam 11 di restoran kecil mungil ini. Dia sudah sepi karena dia itu restoran untuk sarapan, breakfast, cuman jamnya udah habis. Jadi orang-orang udah selesai sarapan, kita baru kesini. Cuman untungnya mereka ada menu untuk makan siang juga. Jadi kita ya udah kita makan aja di sini. Gitu. Hey. Ini yang kami makan adalah menu makan siang ya, bukan sarapan lagi karena jam sarapan sudah selesai dan restoran ini menunya udah ganti ke menu lunch. Nah, setelah sarapan yang terlambat tadi, kita melanjutkan perjalanan untuk eksplorasi satu objek wisata yang juga sangat terkenal di sini, yaitu Sand Dunes atau Bukit Pasir. Sedikit melanjutkan cerita tentang koloni yang hilang di Pulau Roanoke, nggak pernah ada ditemukan jawaban yang pasti sampai sekarang. Yang ada adalah beberapa spekulasi dan teori. Penelitian arkeologi terakhir di tahun 2020 sampai 2024 menghasilkan sesuatu yang cukup menjanjikan, yaitu ada kemungkinan para anggota koloni mengungsi ke pulau lain yang bernama Pulau Croatoan karena Gubernur John White saat kembali ke Pulau Roanoke menemukan tulisan Crow di beberapa batang pohon, namun tidak menemukan tanda kekerasan atau perlawanan di Pulau Roanoke. Kemungkinannya para anggota koloni dari Pulau Roanoke mengungsi ke Pulau Croatoan karena wabah penyakit atau bencana alam dan bukan karena kekerasan. Dan inilah Bukit Pasir atau Sand Dunes yang sangat terkenal di Outer Banks, North Carolina. Sand Dunes atau Bukit Pasir di kawasan Outer Banks, North Carolina ini terbentuk dari kombinasi faktor-faktor alam seperti angin, ombak, pasang surut air laut yang berlangsung selama ribuan tahun yang membentuk rangkaian bukit pasir atau sand dunes di sepanjang pesisir pantai Outer Banks yang panjangnya kurang lebih 915 km. Sungguh suatu fenomena alam yang sangat luar biasa. Kawasan pantai paling indah di Outer Banks ada di pantai Croatoan Island yang diduga menjadi tempat mengungsinya para anggota koloni yang lenyap dari Roanoke Island itu. Croatoan Island sudah berganti nama menjadi Hatteras Island yang jaraknya dari sini sekitar 45 menit perjalanan. Tapi kami nggak pergi ke sana karena keterbatasan waktu. Nah, kota Manteo tempat kami tinggal itu dulunya bernama Roanoke Town yang lalu diganti nama menjadi Manteo. Kawasan Outer Banks di negara bagian North Carolina ini ternyata menyimpan kisah sejarah, misteri, dan fenomena alam yang sangat menarik. Ternyata nggak hanya itu, di Outer Banks ini juga ada Museum Wright Brothers. Wright Brothers adalah Orville dan Wilbur Wright, kakak beradik yang menjadi penggagas dan pencipta pesawat terbang pertama kali di dunia. Mereka berhasil merancang dan menerbangkan pesawat pertama yang dikenal dengan nama The Flyer pada tanggal 17 Desember tahun 1903 di kota Kitty Hawk, Outer Banks, North Carolina, tepat di kota ini di mana saat ini video ini diambil. Sayang sekali kami nggak ada waktu untuk mengunjungi Museum Wright Brothers karena sudah terlalu sore dan museumnya sudah tutup.
Sore harinya kita kembali dari kota Kitty Hawk di Pulau Bodi menuju kota Manteo di Pulau Roanoke dengan durasi perjalanan sekitar 30 menit. Seperti yang kalian lihat di sisi kanan ada kondo-kondo dan orangnya pada punya yacht gitu. Tapi sekali lagi karena ini masih musim dingin jadi belum banyak orang-orang yang beraktivitas di luar ruangan dan menikmati pantai. Kami memilih bulan Februari untuk berkunjung ke sini karena dia masih low season dan harga sewa Airbnb nggak terlalu mahal. Tapi ya itu ya, suasana beach, coastalnya belum terlalu dapet vibes-nya karena orang-orang masih belum pada kesini. Halo guys, jadi kita sekarang ada di downtown Manteo, kota Manteo yang ada di Outer Banks, pantai Outer Banks, North Carolina, Amerika Serikat. Ayo ikut aku dan suamiku jalan-jalan. Kita mau pergi ke sana ya guys. Ini adalah toko-toko souvenir yang ada di downtown kota Manteo, North Carolina, Amerika Serikat. Gak tahu deh harganya gimana, tapi ayo kita lihat. Siapa tahu ada yang murah meriah, tapi kayaknya kecil kemungkinan ya. Tapi baiklah, mari kita pergi ke sini. Toko-tokonya pun masih sepi, bahkan masih ada yang tutup karena kehidupan di kota pantai berdenyutnya menjelang summer. Mulai bulan April gitu pasti akan rame banget, tapi karena saat ini masih awal bulan Februari jadinya ya masih sepi seperti ini. Guys, ini tuh areanya menyenangkan, tenang, adem sekali. Pak, cari apa Pak? Siapa yang mau punya rumah kayak gini? Aku mau. Look how cute. Ini bukan rumah sih, tapi di sini adanya businesses ya. Jadi mungkin ini toko-toko souvenir atau cafe atau restoran. Nanti akan ada banyak lagi di sebelah sana tuh. Di sana. Nanti kita jalan-jalan ke sana ya. Oke, kita mau coba kopi di sini dulu ya. Mari kita ngopi. Jadi kayak gini ya kedai kopinya. And also another medium turkey mocha, and that'll be it. Biar yang tukang bayarnya bayar dulu. Satu hal yang aku suka banget dari Amerika adalah banyak toko, restoran atau kafe, bahkan hotel yang dog friendly karena kami adalah pencinta anjing. Kafe kopi ini juga unik banget. Mereka punya tujuan mulia yaitu mendonasikan sebagian keuntungannya untuk membiayai food pantry atau dapur yang menyediakan makanan gratis untuk orang-orang yang kurang mampu. Juga di sepanjang dinding ini tersedia prayer wall alias tembok untuk menempelkan doa-doa dari para pengunjung kafe ini. Keren ya? Ini adalah downtown kota Manteo yang cantik. Di downtown ini juga ada dermaga untuk kapal-kapal kecil. Kita mau main ke dermaga dulu ya. From the city to the coast, each place we love the most. Holding hands, sharing smiles, breaking down the walls and miles. Hoy brindamos por la paz.
would sail away. Ada beberapa hotel yang halaman belakangnya itu view-nya ya dermaga ini. Kalau nanti berkesempatan mengunjungi kota Manteo lagi, aku kepengen tinggal deh di salah satu hotel di downtown yang punya akses ke dermaga. From the city to the coast, each place we love the most. Holding hands, sharing smiles, breaking down the walls and miles. Hoy brindamos por la paz, por la unión y la amistad. Underneath the same sky, our spirits will fly high. Nah, kami juga nemu Christmas shop yang unik yang buka sepanjang tahun. Jadi di bulan Februari pun mereka tetap buka. Could feel this way. Dan karena kita ada di kota pantai, temanya pun beach life banget, termasuk Santa Claus yang pakai baju pantai dan sunglasses. Linger close in this world, the joy I embrace feels like. Seperti biasa, toko-toko di Amerika pasti didesain dan didisplay dengan sangat estetik, termasuk Christmas shop ini. Mereka membagi section di tokonya ini dengan macam-macam tema. Misalnya ini adalah garland dan ribbon yang biasa dipakai untuk mendekorasi pintu atau di mantel di atas fireplace atau perapian saat Natal. Lalu ini ada bagian jewelry dan home decor yang tentunya juga bertema Natal. Tapi aku nggak beli apapun dari toko ini karena home decornya itu temanya sudah pasti beach banget dan nggak cocok untuk dekorasi di rumahku yang adanya di pegunungan. Turning back to memories I've made, I start to walk down this winding road. In this world, the joy I embrace feels like angels are playing. Dan ada juga bagian khusus untuk menjual permen dan manisan khas Natal. Moments like these are rare to find, but reality is calling me back. Ada juga permen-permen jadul khas Amerika. Could it be a mirage, leaving scents of citrus and Oh no. Ada juga sudut khusus untuk dekorasi Natal jadul atau nostalgia. will grow stronger. Ada hiasan Natal outdoor yang kami suka banget yaitu ini. Tapi ternyata harganya lumayan mahal, jadi skip dulu deh. Kami juga suka banget pohon Natal dengan air mancur ini. Mungkin kalau nanti kami nggak pakai pohon Natal asli lagi, bisa switch ke yang seperti ini. Biar aku ceritakan sedikit tentang istriku. Nah, ini salah satu trik hemat budget saat traveling seperti yang ku bilang sebelumnya. Jadi kami beli makanan-makanan yang diolahnya cepat atau frozen food di supermarket untuk dimasak di fasilitas Airbnb kami. Jadi selama traveling nggak harus makan di restoran atau di cafe. Lumayan banget untuk menghemat budget. Diinginkan hidup setelah menikah. Hidup setelah menikah adalah suamiku membawakan barang-barang belanjaan. Kita sambil larut malam. Oh. Semangat ya Pak, sampai lantai 3. Kondominium yang kami sewa ada di lantai 3 dan harus naik tangga manual 3 lantai. Kami hanya suami istri yang bahagia. Dia jago memasak, senyumnya manis, matanya pun sungguh menggoda. Cuman minusnya marah-marah, tetapi aku tetap cinta. Oh iya, satu lagi keuntungan tinggal di Airbnb adalah kalau hostnya itu super host dan profesional, mereka pasti menyediakan panduan lengkap, destinasi dan atraksi wisata lokal, dan juga event serta restoran lokal yang direkomendasikan. Jadi aku baca-baca untuk referensi besok, sementara suamiku menyiapkan makan malam berupa frozen food yang tadi kami beli di supermarket. Kami Look, it's played
outside once upon a time. Kadang beda paham tapi satu tujuan. Mungkin karena masalah selalu datang. Kita yakin akan dan percaya kita ditakdirkan bersama. Di rumah tangga kami sambil makan malam, kami suka ngobrol-ngobrol, berdiskusi, menyamakan pendapat dan persepsi. Kalau ada hal-hal yang tidak sepakat, kami berdiskusi mencari jalan keluar, saling mendengarkan dan memberi pendapat, supaya kami berdua bisa sepakat. Tindakan dan percaya. Setelah makan malam, tinggal tidur deh, karena besok kami harus menempuh perjalanan jauh kembali ke Asheville, North Carolina, yang ditempuh selama 7 jam perjalanan. Tapi sebelum menyetir kembali pulang, kami mampir dulu ke pantai ini yang nggak jauh dari kota Manteo. Karena kemarin itu kan kami jalan menempuh Sand Dunes yang ternyata sangat luas dan kami nggak bisa mencapai pantai dengan berjalan kaki. Jadi kali ini kami ke pantai yang bisa diakses dengan mobil. Dan karena masih musim dingin, tentu saja hawanya masih dingin. Jadi aku pakai coat walaupun ke pantai. Cuma berani lepas jaket beberapa menit aja karena udah auto kedinginan. Untuk menuju atau keluar dari Roanoke Island, sebenarnya kita harus melalui jembatan ini. Melewati selat laut yang sangat luas, sering berombak dan berangin kencang. Tapi karena kemarin waktu kita berangkat sampainya di kota Manteo sudah malam, tentunya sudah gelap dan nggak bisa kelihatan pemandangan seperti ini. Jembatan ini bernama Virginia Dare Memorial Bridge, yang panjangnya sekitar 8,5 km. Virginia Dare adalah cucu John White, yang termasuk dalam salah satu anggota koloni yang lenyap di Roanoke Island. Virginia Dare adalah bayi pertama yang lahir di Amerika Serikat dari kedua orang tua berbahasa Inggris. Pada saat kami melewati jembatan ini lagi ada cuaca buruk, yaitu badai petir dan hujan. Ketika kami melewati jembatan ini, anginnya sangat kencang sampai mobilnya bergoyang-goyang gitu, yang disusul dengan hujan deras dan petir. Sejujurnya aku takut banget sih. Apalagi di bawah sana ada perairan laut yang sangat luas dan permukaannya itu kayak udah hampir mencapai tinggi jembatan ini loh. Jadi ketika akhirnya aku bisa melihat daratan, aduh seneng banget dan sangat lega. Setelah kembali ke mainland, kurang lebih 1 jam perjalanan, kami menemukan kota kecil yang cantik ini, namanya kota Edenton di North Carolina. Itulah kenapa aku dan suamiku suka banget road trip, karena di sepanjang jalan kami akan menemukan kota-kota kecil yang cantik dan membuat kami gagal fokus. Jadi kami memutuskan untuk jalan-jalan sebentar di kota Edenton. Karena letaknya yang memang sangat dekat dengan perairan, jadi kota kecil Edenton juga dikelilingi oleh air, dan tentunya juga ada dermaga di sini. Mereka bahkan juga membangun rumah-rumah historik dan bagus tepat di waterfront atau benar-benar di depan perairan seperti ini. Mana perairannya sangat luas dan juga ada sedikit ombak. Kalau aku sih agak ngeri ya tinggal sedekat ini dengan perairan. Yang tinggi permukaannya itu sudah hampir selevel jalan. Akhirnya home sweet home, kami sampai kembali ke rumah. Di vlog berikutnya akan ada masak dan makan soto mie bersama keponakanku dan pacarnya yang mengunjungi kami. Jangan lupa subscribe supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Bye-bye!